zaman-zaman pas COVID nih ya. Itu kan nggak ada tuh ya pembelajaran kelas gitu-gitu kan. Itu gimana tuh Alif School tuh kayak gimana waktu itu keadaan itu? Karena kalau cuman dibilang apa sih cuman setoran Yasin sholawat, tapi itu powerful banget tuh. Ya justru kayaknya gitu itu yang cara mempertahankan Alif sampai sekarang tuh kayaknya gitu kali ya. Itu sih kayak ada jalur langitnya. Ada jalur langit. Itu jalur langit. Bekal-bekal dan bimbingan dari Ustadz Zaki. Gimana Kak Viva? Kirain mau jawab. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita kenalin siapa bintang tamu kita kali ini nih. Ini tuh bintang tamunya nih keren nih, legend nih. Salah satu legend Alif lagi nih kita undang sini nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk tonton video ini, like, share, dan subscribe channel Alif Ikro. Oke, kita langsung aja ke bintang tamu kita hari ini, Kak Viva dan Kak Fatima. Assalamualaikum Kak Viva, Kak Fatima. Ini yang mana yang Kak Viva? Kak Fatima. Waalaikumsalam. Kak Viva yang sebelah. Iya, nggak udah tahu. Oh gitu. Waalaikumsalam. Kak Viva, apa kabar Kak Fatima? Sehat. Gimana tuh Kak Viva, apa kabar Kak Fatima? Banyak V. Iya. Karena kita duo F. Mosas. Enggak ya, bukan ya. Belibet itu ya. Gimana? Udah lama banget kayak kita nggak ketemu nih ya kan? Kayak udah berapa purnama gitu ya. Ngapain aja kegiatannya selama ini tuh? Selain saya selama nggak ketemu ini gitu, kehidupannya tuh gimana? Berat nih pertanyaan kehidupan loh. Iya, kita biar berat-berat dulu. Kalau mau tahu Kak Viva, cek IG-nya, dia selalu bikin a day in my life gitu. Waduh. Oh iya sih, bener sih. Itu keren mengisi aja sih, mengisi waktu. Kak Fatima gimana tuh? Aku selain ngajar ya jadi IRT. IRT? IRT. Ibu rumah tangga. Wah mantep banget sih. Kak Fatima sama Kak Viva nih kan guru Alif School nih. Ini buat teman-teman yang pasti banyak nih teman-teman yang nggak tahu. Maksudnya tuh Alif School sama Alif Ikro tuh apa kayak gitu kan pasti nggak tahu ya. Jadi sebelum ada Alif Ikro tuh kan Alif School dulu ya Kak Viva ya, Kak Fatima ya. Nah itu coba, daripada aneh nyeritain lagi mendingan Kak Viva, Kak Fatima tuh langsung ceritain gimana tuh. Oke. Jadi teman-teman, itu pertanyaan yang banyak banget dipertanyakan dulu di awal-awal ya. Apa sih sebenarnya bedanya Alif School, Alif Ikro? Dan udah berkali-kali dijelaskan juga masih ada pertanyaan itu. Iya. Masih ada yang nggak nyambung tuh pasti. Alif Ikro ini adalah cikal bakalnya dari Alif School gitu. Atau kebalik ya? Ya awalnya adalah Alif School. Pokoknya awalnya gitu. Nggak tahu siapa yang cikal bakalnya. Awalnya Alif Pokoknya School. awalnya Alif School. Jadi kalau boleh cerita nih, awalnya tuh memang aku di Alif School ini dari 2016. Awal mula banget ya. Awalnya. Jadi waktu itu selesai kuliah 2015, terus diajak sama salah satu teman untuk ngajar ngaji. Tapi kita tuh seingat aku dulu kita ada 10 orang. Ada 10 orang. Oh 10 orang yang foto yang awal-awal itu. Iya. Wah nanti bisa ditampilin tuh nanti. Ini ketahuan nih sekarang nih yang namanya Kak Viva tuh yang dari kemarin dibahas-bahas tuh. Ini nih orangnya nih sekarang. Pokoknya waktu dulu itu Kak Viva masih kurus. Iya, masih kurus dulu. Sekarang udah Jadi takut orang itu kok beda gitu. Jadi kelihatan tuanya gitu. Tapi enggak kan. Pokoknya ini yang namanya Kak Viva nih. Dari kemarin-kemarin tuh ada yang sebutin dari podcastnya sama episode sama Kak Faisal. Itu kan katanya Kak Faisal yang interview masuk Alif tuh Kak Viva gitu kan. Terus sama Kak Muzaka tuh ada juga tuh. Nah itu tuh kayaknya ini nih akhirnya ketemu juga nih kan. Masya Allah iya. Kalau di runut-runut perjalanan Alif dari awal tuh emang nggak mudah ya. Dan sampai di titik ini pun banyak banget hal-hal yang disyukuri gitu. Bisa sampai di titik ini dan nggak menyangka bisa sampai sekarang gitu. Dulu tuh dari kita bersepuluh
itu tuh nggak ada yang dari background pendidikan ngajar tuh nggak ada. Jadi aku sama Kak Ocha waktu itu inget banget disuruh untuk bikin kurikulum. Ini gimana caranya ya gitu. Nggak ada yang tahu, tapi ya udah kita bikin. Terus kita juga ngelihat nih kompetitor kita tuh gimana sih cara mereka gitu. Kita belajar juga. Terus banyak hal-hal yang kita nggak bisa, tapi karena ya udah di apa ya, dibisa-bisain. bukan dijorokin lah gitu ya. Dijorokin. Kecebur gitu. Kecebur, jadi kita kayak orang nggak bisa berenang terus dia diceburin jadi bisa kan. Kayak gitu sih. Ya dari situ, dari sampai kayak gitulah akhirnya ya. Berarti emang relate nih sama cerita Kak Muzaka waktu episode berapa tuh Kak Muzaka tuh ya, lupa. Iya. Apa yang ke-6 itu tuh. Baru so banget ya, padahal baru sedikit episodenya. Berarti emang bener apa nggak semuanya dari, nggak ada yang background pendidikan, dijor-jorin aja pokoknya gimana caranya bikin. Emang kita tuh belajar dari, ya emang kayak misalkan kayak orang punya banyak konsep gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar konsep nggak terjun langsung tuh kayaknya nol gitu. Tapi tuh kita tuh pada saat itu kita ya udah diceburin, udah basah, ya gimana caranya ya berenang. Iya. Gitu walaupun terseok-seok juga. Tapi alhamdulillah yang disyukuri tuh orang-orang di awal itu tuh mereka solid banget sih. Sekompak itu ya, parah ya. Iya. Dan ngerasain bekerja sama mereka tuh bukan kita lagi kerja gitu, tapi emang udah jadi kayak keluarga gitu. Makanya disebutnya keluarga Alif. Makanya disebut keluarga Alif. Dari situ ya, cikal bakalnya. Kayaknya itu. Iya. Kayaknya itu yang cikal bakalnya tuh keluarga deh. Bukan Alif Ikro, bukan Alif School. Nah dari situ kan Alif School itu kan murid datang ke sekolah kan. Iya. Murid datang ke sekolah. Tapi kita juga ada permintaan guru yang datang ke rumah. Privat. Yang privat. Dan ternyata permintaan itu tuh banyak banget membeludak di, kalau nggak salah ya, di tahun-tahun 2017, 2018 sampai akhirnya wah ini sih aku juga dulu sempat jadi admin. Oh gitu. Jadi admin di Alif School. Jadi admin Alif School juga admin yang permintaan privat yang guru datang ke rumah. Itu permintaannya banyak. Oh nggak bisa nih kayaknya, dari manajemen juga kayaknya harus dipisah nih. Kewalahan gitu. lah ya. Kewalahan lah gitu. Harus ngurusin yang anak datang ke sekolah, terus guru datang ke rumah. Akhirnya dipecah lah. Dibikin. Jadi Alif School itu khusus untuk murid yang datang ke sekolah, sedangkan Alif Ikro gurunya yang datang ke rumah. Tapi dari segi metode, dari segi pembelajaran tuh kita samakan gitu. Satu materi lah ya, satu metode, satu materi gitu ya. Iya. Kalau Kak Fatimah sendiri tuh dari kapan masuknya? Kalau aku dari akhir tahun 2018 kayaknya. 2018 ya. Waktu Alif masih di sektor 7 itu tuh udah di ujung tanduk Alif di situ, udah mau pindah besoknya. Aku masuk. Mau perpisahan. Tahu Hari nggak? terakhir pindah. Aku masuknya itu gara-gara bukan direkrut resmi dari Alif School-nya. Oh gitu. Terus gimana tuh? Jadi waktu itu ada guru Alif School co-teacher ya. Kan Alif School itu ada teacher, co-teacher. Jadi satu kelas itu ada 2 guru. Nah, pada saat itu ingat banget Imlek tahun 2018 kalau nggak salah. Imlek. Mantap, ingat. Ingat karena dia bagus. Iya, karena kan Imlek kan, Iya, jadi iya. inget. Orang-orang libur, terus aku ditanya ada yang bisa nggak gantiin di Alif Bintaro, terus kebetulan aku kosong. Ya udah bisa. Karena kita kalau Alif itu kan liburnya tuh cuman Hari besar Islam. Hari besar Islam betul. aja. Ya, Kalau ya. Imlek tuh tetap masuk, masuk. nggak ada libur. Nah, jadi dari tadinya cuman ganti sehari guru, akhirnya kalau guru itu ada libur, jadi aku yang gantiin sampai jadi guru tetap di situ aku. Akhirnya keterusan. Jadi gitu. Tapi Jadi enak sih ya, nggak masuk tes banget nih jadinya nih. jadi kayak nggak sengaja aja gitu. Tapi ya malah jadi. Tapi malah berjalan gitu. Malah kan? berjalan. Malah sampai pindah di sektor 2 ya. Sektor 2. Sektor 2 di itu Alif School sektor sampai 2. berjalan, ya udah sampai situ sih. Tapi itu awalnya. kita throwback sebentar nih ya ke zaman-zaman pas COVID nih ya. Itu kan nggak ada tuh ya pembelajaran kelas gitu-gitu kan.
Itu gimana tuh Alif School tuh kayak gimana waktu itu keadaan itu? Wow, itu struggle banget sih. Pandemi itu penuh, kalau aku sih merasanya kayak penuh tekanan ya dari sisi kita di Alif pekerjaan, terus sisi yang lainnya finance gitu, keuangan. Itu bener-bener mungkin bisa dibilang kalau bagiku titik terendah kali ya di situ. Karena dari segi pengajaran pun kita belum ada acuan nih gimana belum sih ada ancang-ancang metode pengajaran online tuh gak gimana ada yang patennya sih? tuh kayak gimana ya. Itu selama proses perjalanan itu trial error semua. Trial error, percobaan ini tapi pada akhirnya berhasil juga. Iya. Alhamdulillah gitu. Awalnya inget banget waktu awal COVID, gimana nih, masih rumor-rumornya. Kita tuh ngerumpi di sana. Nanti kalau Alif gimana? Ya udah tenang aja. Sampai pada akhirnya datang tuh COVID, kita sampai udah datangnya ada. Gimana tuh datangnya? Datangnya ya tiba-tiba PPKM gitu. Oh iya, tiba-tiba. PPKM. Iya, Terus kan selain itu bunda-bunda juga pada ngeri. Iya. Sebelum takut ya. sebelum PPKM ada itu. PPKM turun, bunda-bunda juga udah pada banyak yang nggak masuk tanya. Iya. Ya. Jadi kelas tadinya rame, sepi. Pengurangan murid tuh ada lah ya pokoknya ya. Tapi itu bukan pengurangan dulu. Dia kayak masih tar dulu gitu. Oh, belum berhenti paten gitu. Jadi cuman orang tuanya tuh takut gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan kita online. Dan awal online itu masih amburadul. Bubur dong. Lebih amburadul dari bubur kayaknya. Kita tuh ngajar, Kak Viva hari Sabtu ngajar dari jam berapa? Wow. Aku pegang kelas Sabtu tuh banyak ya di Alif School. Begitu ganti ke online, otomatis itu kayak kita tuh megang satu anak tuh 30 menit dan ketika itu ada 10 anak atau lebih gitu. Bayangin itu ngajar dari pagi sampai sore dan itu udah ngap-ngapannya. Iya sih. Udah tahu banget tuh. Tapi sebelum COVID itu per kelas tuh emang biasanya berapa rata-rata? Rata-rata per kelas itu 8 anak dengan dua guru yang ya? satu teacher, yang satu co-teacher. Begitu COVID kan kita otomatis digabungin semuanya. Iya. Dan pengajarannya itu kita harus ada difokuskan satu sesi itu khusus untuk baca tilawati. Jadi one on one gitu. One on one baca tilawati. Dan itu yang harus teachernya ya. Dan itu harus teachernya bacanya 30 menit. Mantap. Berapa jam itu? Buat itu kalau dikaliin. Aku sih dari pagi sampai sore ya ngerasain. Itu kita belum punya cara pengajaran online gimana tuh belum ada tuh masih. Karena emang semuanya juga masih kayak apa ya? Mendadak. Oh iya, kayak mendadak semua kan, nggak ada yang. Kita belum punya bekal intinya. Dan nggak pernah ada pelatihan itu juga di kitanya kan. Di satu sisi kita mau ada sesi one on one tilawatinya tuh nggak boleh hilang. Tapi di satu sisi harus ada group learningnya. Iya. Karena emang paymentnya juga bundanya tuh ke paket yang kayak gitu-gitu. Biar hak bundanya juga nggak hilang gitu kan ya. Coba kalau 8 anak 30 menit group learning, terus 8 orangnya lagi one on one 30 menit, berapa jam? Itu baru satu kelas. Itu baru satu kelas. Belum dikaliin berapa kelasnya kan? Belum dikaliin Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Mantap. Mau dibilang kerja kayak nggak kerja ya. Iya, di rumah aja soalnya. Iya. Tapi yang kayaknya yang kita harus ngerasa bersyukurnya gitu ya. Alhamdulillahnya tuh dari sekian banyak perusahaan atau lembaga-lembaga yang tutup, alhamdulillah kita masih tetap berjalan ya waktu alhamdulillah. Itu ya. Itu yang kayak nggak tahu tuh kenapa tuh kan. Karena kita survive. Iya sih, bener sih itu. Bekal juga dari ustadz kita tuh. Bener. Itu sih kayak ada jalur langitnya juga. Ada jalur langit. Menyentuh jalur langit. Bekal-bekal dan bimbingan dari Ustadz Zaki. Gimana Kak Pipa? Kirain mau jawab. Gimana? Ada bekal-bekalnya tuh Kak? Ya aku syukuri bener ya. Jadi kita tuh emang butuh segala sesuatunya, nggak hanya dari sisi duniawi aja, tapi butuh sokongan dari spiritual jalur langitnya lah gitu ya. Dan bagi kita tuh sosok Ustadz Zaki adalah sosok yang pembimbing dalam artian
pembimbing dalam hal spiritual mengajar, kita harus ngajar Al-Quran, dibimbing sama Ustaz Zaki harus begini. Tapi dari sisi spiritualnya juga sama beliau dibimbing juga gitu. Contohnya ya. Contohnya boleh tuh. Nggak lepas dari Al-Fatihah sebelum mengajar, nggak lepas dari setoran Yasin setiap harinya di grup, dan itu mempengaruhi sampai sekarang. Alif masih ada, masih berdiri tegak sampai sekarang. Itu dari faktor situ, dari faktor bertahan di pandemi yang orang-orang tuh banyak yang kacau balau. Iya. Tutup lah apa. Makanya kayaknya kayak waktu itu maaf kayak orang-orang tuh banyak yang ya di PHK gitu. Betul. Kayak guru-guru Alif tuh kayak ya udah orang masih ngajar juga aja. Masih ada nih muridnya nih. Masih ada muridnya, masih ada pemasukan. Iya, alhamdulillahnya tuh gitu. Itu emang nggak bisa disepelein sih. Betul. Iya. Dari doa para guru, dari doa para orang tua gitu ya, dari doa murid juga gitu. Itu jadi satu kesatuan yang support system buat Alif sampai sekarang ini gitu. Iya. Karena kalau cuman dibilang apa sih cuman setoran Yasin, sholawat, tapi itu powerful banget loh. Ya justru kayaknya gitu itu yang cara mempertahankan Alif sampai sekarang tuh kayaknya gitu kali ya. Mungkin nggak terlihat ya, tapi terasa. Iya, bisa terasa. Jatuhnya kalau Kak Viva nih sama Kak Fatima kan berarti masuknya beda berapa tahun doang gitu kan ya? Berarti udah berapa lama tuh di Alif tuh kira-kira? Berapa lama? Sekarang Aku udah hampir 4 tahun. dari 2018. Udah males ngitungin lagi. Pokoknya 2000 Pokoknya nyampe ya udah sampai sekarang kan masih kan. Terus kalau Kak Viva berarti dari 2016 tadi. Iya. Aku sih ingatnya gitu ya, dari ngitungin berapa ya? 2016 sampai 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ih, mantap udah 7 tahun Kak Viva. Hampir 7 tahun nih. Ini tuh nenek moyangnya aku. Ngeri, nenek moyang. Iya sih bener. Kalau Kak Fatima berarti 2019, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Udah hampir 5 tahun ya. Kita beda 2 tahun berarti ya. Ini senior aku di sekolah juga. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Aku ngaku. Iya aja tadi. Tapi Kak Fatima nih denger Hafizo ya? Nah itu. Insya Allah. Masya Allah banget. Ini jangan difokuskan pada situnya ya. Karena aku masih manusia biasa. Iya sih. Bukan. Aku juga suka seblak. Bukan. Suka apa? Licin. Enggak, aku masih suka ini loh, hal-hal yang nyeleneh gitu. Tanya Kak Viva. Nyeleneh apa dulu nih? Apa kan ya? macem-macem ya orang nyeleneh. Ya banyak lah. Kalau Dia diceritain banyak surprise-nya sih. Contohnya. Kak Viva pernah disurprisein berarti Kak Fatima. Contohnya apa? Contohnya dia tuh tipe orang yang to the point gitu. Kayak misalkan dia bagian kurikulum. Kalau ini kita bikin kurikulum apa nih gitu. Ya udah on the spot aja, dan ide on the spot ini tuh bagus. aku tuh kalau rapat itu nggak pernah bikin bahan. Percaya nggak? Jadi kita rapat nih, kalau kita rapat nih hari Senin jam segini, oke. Kan kalau orang-orang kan sibuk nyiapin laptop. Aku enggak. Apa nyiapin? Ya udah di situ aku dengerin nih. Oh jadi temanya apa nih? Ntar ada ide. Oh ya masukin. Itu yang kepake. Masukinnya untuk mana? Masukin ke laptopnya. Apa? Masukin. Gimana dulu nih? Ideku dimasukin ke ininya. Ke rapat itu. Rapat itu. Oh. Kerancangan. Kok ke laptopnya sih? Kita gak kebayang-bayang nih masa. Beda nih kapasitas otak kita kayaknya beda ya Kak Berapa Fatima. giga emang? Gak tahu lagi. Pokoknya beda lah. Oh gitu. Kayak Kak Fatima nih soalnya Hafizo nih. Masya Allah banget kan ngobrolnya tuh deg-degan. Hafizonya ini rock and roll. Suka main gitar gitu. Iya main gitar. Tapi nih balik lagi ke Alif School nih ya. Kak Fatima sama Kak Viva tuh berapa orang waktu itu? Tim Alif School tuh berapa orang? Di pas online atau pas offline? Dari sebelum sama sesudah dari. Soalnya jujur lebih lama online kalau aku ya daripada offline. Kalau offline paling cuma 2 tahunan ya. Sisanya online. Dulu tuh tim apa nih? Pengajarnya gitu-gitu. Pengajar. Soalnya kita sukanya double job gitu. Pengajar iya. Sukanya double job. Iya sih bener lagi. Gimana ya? Kita tuh multitasking semua. Iya. Jadi bisa ngajar, bisa nyusun strategi pembelajaran, bisa nyusun
kurikulum, bisa menentukan materi. Dulu semuanya kita bisa. Wih, kita bisa banget nih. Kita bisa. Kitabisa.com itu punya kita. Sudah bener lagi nyeleneh ini. Ya kan? Iya kan jalan. Apa yang penting Hafizah. Penting Hafizah. Ini nggak ada Tapi sesi. ada guru cowoknya, guru cowok. Ini nggak ada sesi tanya sambung ayat kan? Enggak ada. Oh, iya. Nanti abis ini ada. Jangan dong. Kan surprise. Surprise. Iya, lu ntar Bukan anak lain. tinggal jawab aja nanti pertanyaan dari gua. Oke, lanjut ya. Oke. Tapi ada pengajar cowok tuh ada. Ada dong. Ada kepala. Ekor. Kepala sekolah Kak Fatul loh. Iya tuh. Kak Fatul di Aceh sih ya. Bisa diundang nggak di Zoom? Ini call friend gitu. Nggak ada, nanti nggak ada layarnya masalahnya. Enggak ada layarnya. Ya udah lanjut dulu. Bener-bener perlu ada sesi khusus buat Kak Fatul. Iya. Soalnya Kak Fatul juga salah satu nenek moyang. Kakek moyang. Kakek moyang. Iya. Harusnya tapi Kak Fatul tuh masuk yang 10 orang itu nggak? Iya. Oh masuk ya? Aduh nggak apa lagi foto-fotonya. Pokoknya ntar kali ditampilin kali itu foto-fotonya tuh. Yang lucu tuh cerita Kali. Kak Ali, Tahu itu kan? Kak Ali ada tuh harusnya tuh. Iya. Kali ada. Brotot loh, dia guru ngaji yang brotot loh. Iya. Dia Jadi pendekar. dia tuh pendekar. Tadi kan jago silat ya. Terus dia bingung tiba-tiba ngajar anak kecil. Bayangin tuh. Dan Yang itu tadinya melatih sabar tuh ya. Mantap sih. Nanti kapan-kapan coba diundang. Iya bener sih. Oh ide yang bagus tuh. Kak Fatul, Kak Ali. Fatul, Kak Semoga Ali. bisa Sama hadir Kak- ya nanti Kak ya Andre. kita. Nama Kak Andre. Jatuh. Sorry nggak Itu apa-apa. banyak tuh yang nggak tahu sosok Kak Andre siapa. tuh. Nah, dia misterius ya. Kak Andre tuh kayak admin Lambe Turah. Dia Gimana tuh bekerja di belakang layar. Kak Andre itu Kayak gini nih. Kak Andre itu cowok yang paling sering dipanggil Mbak. Karena Dia garda Karena dia admin. iya, tapi dia tuh dia menangis. Ada tisu gak? Kayaknya besok kapan-kapan kalau mau undang Kak Andre harus sediain topeng. Iya. Oh iya ya bener ya. Yang suaranya di kayak yang itu tuh yang Borak. saus kaki. Ini dulu saya ini gitu-gitu. Iya. Cipmang. Oh iya tuh bisa tuh. Kan biar nggak ada yang tahu sosoknya ya. Soalnya dia emang gak mau diketahuin. Iya. Bener-bener orang di balik layar ya. Karena dia Berarti orang banyak yang banget ya timnya ya Lip School ya. Banyak. Macem-macem juga tuh ya. Ada guru ngaji Adminnya. brotot, ada kepala sekolah. Iya. kepala sekolah santuy. Iya, santuy ya. Banget santuy. Tapi santuinya tuh pas ngajarnya apa ke guru-gurunya apa ke bunda-bundanya? Semuanya. Tapi ada sih sisi tegasnya dia. Iya. Sisi tegasnya dia sebagai leader, sebagai kepala sekolah tuh ada. Tapi kita ngeliatnya hari-hari ya santuy. Dia sih tegas. Tapi terhadap dirinya kurang tegas. Bayangin. Kayak misalnya kita bikin rapot. Hai kamu bikin rapot. Gimana sih? Kak Fatul udah bikin? Belum nih. Random memang. Gitu. Tapi Kak Fatul tuh kayaknya ngajarnya bagus ya, bagus banget ya. Bagus. Itu dia Kak Fatul tuh jurusan apa? Tahu nggak Kak Pipa? Komunikasi. Oh bukan. Komunikasi ya kalau nggak salah ya. Mustopo kalau nggak salah. Iya. Kayaknya. Tapi yang aku dari sisi kita nih yang minimalis timnya, tapi ngerasa Solid. kompak gak sih? Solid ya? Mungkin karena ada yang random, ada yang santuy, ada yang gak jelas, ada yang serius. Jadi kayak saling mengisi gitu gak sih? Yang serius siapa? Nana serius. Oh iya. Oh iya. Nggak serius. Serius. Betul. Yang suka marah-marah tuh. Enggak marah sih. Enggak marah. Dia Nana kan Menertibkan lovely. kita kali ya. Ini kepala sekolahnya santuy, ini random, jadi ditertibkan sama Nana gitu. Gitu kan sih? Iya sih bisa sih kayak gitu sih. Iya. Tapi selama di Alif School nih, apalagi kayak waktu pas zaman pandemi itu kan pasti kan kaget gitu ya. Nggak pernah ngerasain hal itu sebelumnya gitu kan. Sampai ada akhirnya ngerasa kayaknya nggak kuat dah, mendingan cabut aja sekalian dah. Sempet Oh sempet kalau Kak Fatma sempet banget. Kak Fifa? Ada, pasti ada ya. Oh iya pasti ada. Rasa-rasa kayak gitu tuh ada. Tapi lagi-lagi Dari sebelum pandemi apa sesudah nih? Pas pandemi sih Pas pandemi puncaknya. apa sebelum pandemi? puncaknya pandemi Puncaknya sih. pas pandemi. Karena kita belum siap ya. Tapi lagi-lagi itu sih karena aku dari awal ngerasa udah kecebur.
Jadi kayak ya udah tuntasin aja apa yang udah dimulai, dituntasin aja gitu. Betul. Jadi kayak ya udah lo kan udah mulai nih, ya udah lo tuntasin, selesaiin gitu. Tapi apa yang bikin ngerasa kayak gitu tuh apa? Nah itu ya, kalau ditanya capek kah atau bosen kah gitu-gitu? Apa tuh? Bosen sih pasti ya, cuman lebih bosen kalau kita nggak ngajar, serius. Gitu. Paling ngajar banget paling ngajar. Enggak, aku tuh aneh sama diriku loh. Gimana? Kayak misalnya ada capek ngajar terus kayak 3 hari nggak ngajar. Ih kok gue udah lama nggak ngajar ya gitu. Jadi malah kangen. Justru malah kangen. Ya emang udah passionnya kali ya. Iya. Asik. Si paling ngajar ya Si paling ngajar. Ini ntar kita kasih judulnya nih enak nih. Si paling ngajar. Si paling ngajar. Hafizoh si paling ngajar. Mantep gak tuh? Jangan bobo itu. Oh jangan. Itu cuman kru-kru aja yang tahu. Tapi ini kan ditonton. Oh iya. Nanti di-cut ya. Tapi kalau Kak Viva tuh tadi apa? Kak Fatima tadi bosen kayak gitu. Kalau Kak Viva tuh apa? Ngerasa pengen udahan gitu ngajarnya segala macam? Ya ada. Ngerasa pengen udahan ada, ngerasa bosan ada. Iya, maksudnya karena bosan juga sama. Tapi lagi-lagi itu ya, buktinya masih sampai sekarang masih di sini pun. Betul. Itu tuh kayak why-nya itu kan kata orang harus ada strong why-nya nih, harus ada kenapanya nih. Tapi kok di Alif tuh kayak nothing tulus aja gitu, nggak ada yang harus kenapa, terus kenapa masih bertahan tuh kayak nggak tahu, kayak mengalir aja gitu. Mungkin karena ya lagi-lagi itu doanya para guru atau apa ya. Jadi kalau ditanya kenapa masih bertahan terus bosen itu ada tapi kenapa masih tetap dijalanin, aku sih belum ketemu jawabannya. Tapi itu karena niat. Oh jadi motivasi. Kalau ditanya motivasinya masih bertahan di sini tuh kenapa? Karena suka sama siapa? Passion. Oh passion. Kalau Si paling passion. Sebetulnya passion aku bukan ngajar. Apa? Rebana. Iya. Rebahan. Iya. Rebahan. Kayaknya passion setiap orang deh. Iya. Tapi ada loh yang gak suka rebahan. Siapa? Tapi ada juga yang suka rebahan banget. Ya itu saya. Tapi kan Kak Fatima sekarang duduk. Masih rebahan sampai sekarang. Siapa? Polisi tidur. Itu bukan passion dia. Bangunin apa? Itu memang sudah takdir dia. Ini kemana sih omongannya? Iya, Ayo balik. Ya, lanjut ya. Dulu tuh aku kayak nggak sama anak-anak tuh nggak suka. Bukan nggak suka ya. Kayak riweh gitu. Risih gitu. Risih. Tapi karena hari-hari itu dihadapinnya sama anak-anak, terus ngerasa si makhluk kecil ini dia itu Jenglot. si anak ini orang yang paling nangkep apa ya, si kecil perasaan dan vibrasi kita gitu kali ya. Kalau kita ngeluarinnya tuh kayak nothing tulus gitu ya, kayak ya udah apa adanya, terus ketangkep sama dia, itu tuh kayak senang gitu. Gimana ya jelasin ya? Nangkep nggak? Susah lagi nangkepnya. Tangkap dulu langit apa bintangnya. Iya paham, cuma nggak bisa ngejelasin lagi nih. Iya, dari awal yang nggak suka anak-anak, karena hari-hari ketemu anak-anak, terus nangkep respon anak-anak yang dia apa adanya, terus nggak gimmick ya kalau anak itu yang masalahnya ya. Nggak bisa di mereka innocent. Iya. Ya udah jadi natural aja, jadi suka gitu. Suka sama anak-anaknya maksudnya? Iya. Oh iya. Ya kira suka ngajarnya gitu-gitu maksudnya. Iya kan itu bagian. Sebenarnya kalau untuk kayak prepare bikin ini tuh awalnya nggak suka. Iya sih. Tapi ya udah, yang si random ini nih. Kenapa sih random? Si paling random ini. Jadi kalau mau ngajar ya udah ngajar, terus pas udah cair ketemu anak-anak ya udah. Bisa akhirnya ngalir aja gitu ya. Ngalir aja. Kalau Kak Fatima sendiri gimana tuh? Motivasi masih ngajar di Alif karena selain si paling ngajar tadi. menurut aku ya gampang aja gitu. Kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu capek-capek kayak guru di sekolah gitu. Ada setiap hari tuh bikin
RPP segala macem. Iya sih benar. Kalau menurutku ngajar di Alif tuh paling simple gitu. Gimana tuh simpelnya? Ya simple aja. Yakin simple. Ya maksudnya nggak morat-marit guru sekolah gitu loh. Iya sih benar sih. Betul kan? Iya. Gitu. Jadi padahal dekat rumah aku itu ada butuhin guru agama. Kan aku pas banget kan. Paling agama. Wih, pas banget. Bener Maksudnya kuliah aku di agama Islam. Kan pas banget tuh nyari guru agama Islam dekat rumah lagi. Iya. Aku tolak gara-gara Alif maksudnya? gitu. Hah? Sekolahan SD. Oke, berarti ini Kak Fatimah nih secinta itu sama Alif nggak tahu alasannya apa gitu ya? Iya. Mau bertahan di Alif tuh nggak tahu alasannya kenapa gitu? Nggak tahu. Nggak ada kerjaan lain aja kan? Ya tadi nyaman. Zona nyaman. Enggak, bukan nggak ada kerjaan lain. Tadi ditawarin ke sekolahan itu tapi nggak mau ya. Itu kerjaan. Iya sih. Itu kerjaan. Jadi emang ya nggak tahu alasan random aja itu ya. Passion. Si paling passion. Padahal aku nggak tahu loh arti passion itu apa. Pas. Apa pas? Passion. Ya udah, joksannya nggak masuk lagi ternyata. Maaf ya. Krik. Ya. Gini sih, kita ngasih pembelajaran gitu ya. Misalkan adab makan. Iya. Di kelas emang terlihat si anak itu kayak apa sih Nggak peduli itu nggak ya. peduli. Tapi nanti kita dapat report dari orang tuanya itu si A itu Aduh. makannya duduk. Terus Tadinya standing party. Tadinya gimana emang maksudnya sebelum Nggak, yang duduk? Sambil namanya anak-anak kan pasti sambil lari-larian. Kayak gitu. Sekarang makannya duduk, Miss, baca doa, terus kayak lebih tertib gitu. Padahal di kelas kita ngelihatnya kayak